menit terbuang sia-sia. Oke, itu ya teman-teman ya. Selamat belajar dan semangat belajar. Saya kembalikan ke Kak Fatra selaku MC. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Noval atas sambutannya. Nah, teman-teman, tema hari ini sangat menarik banget ya, dan sangat dekat juga dengan kita, yaitu isu tentang kesiapan menikah. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir moderator yang cuamik banget ya, kita panggilkan bersama Kak Melisa. Halo Kak Mel. Halo Kak Fat. Apa kabarnya nih Kak Melisa? Alhamdulillah baik. Kapan apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, saya serahkan estafet acara ini ke Kak Melisa ya. Baik, terima kasih Kak Fat atas kesempatannya. Baik, acara langsung saya ambil alih dari Kak Fatra. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Masih semangat? Teman-teman masih semangat? Masih, alhamdulillah. Oke, terima kasih sebelumnya dan selamat datang. Saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah menyempatkan hadir pada pagi ini. Dan selamat datang juga kepada pembicara, Kak Umi. Halo Kak Umi. Halo Kak Melisa, apakah suara saya terdengar dengan baik? Ya, terdengar Kak Umi. Apa kabar Kak Umi? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Gimana Kak Melisa? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya Kak Umi udah meluangkan waktu pada hari weekend ini untuk bisa berdiskusi bersama-sama kita di pagi ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengangkat acara ini. Baik teman-teman semuanya, saya Melisa Cenago selaku moderator pada acara ini. Dalam 45 menit ke depan akan menemani teman-teman untuk berdiskusi melalui acara webinar Let's Discuss Prepare Your Precious Marriage pada pagi ini. Teman-teman, mengapa kita harus mempersiapkan pernikahan yang berharga ini? Karena pernikahan itu sendiri adalah suatu hal yang penting dan berharga bagi kehidupan gitu. Karena pernikahan itu juga sendiri adalah proses pengikatan janji suci antara kaum laki-laki dan perempuan gitu. Dan pernikahan itu juga merupakan sebuah ibadah yang dijalani gitu, ibadah yang mulia dan suci, sehingga pernikahan tidak boleh dilakukan sembarangan karena pernikahan akan kita lalui, akan kita jalani sepanjang hidup. Nah, ketika kita memutuskan untuk menikah, berarti kita akan memilih hidup bersama sepanjang hidup bersama pasangan kita. Jadi perlu melakukan persiapan yang baik untuk membangun pernikahan yang berharga. Nah, tapi bagaimana nih teman-teman mempersiapkan pernikahan yang berharga ini? Nah, ini akan kita diskusikan dan akan kita bahas lebih dalam bersama pembicara kita pagi ini. Dan mudah-mudahan teman-teman juga aktif untuk nanti berdiskusi di sesi ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pagi ini. Seperti ungkapan pantun, saya kasih pantun sama teman-teman semuanya ya. Pergi ke sekolah dengan berjalan, bertemu pedagang menjual bakwan. Alangkah senang bisa berkenalan, banyak saudara, banyaklah kawan. Oke, karena kita semua adalah saudara, adalah kawan-kawan, maka kita perlu saling kenal dan memperkenalkan demi kelancaran acara webinar kita pada pagi ini. Baik, teman-teman semuanya, izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari pembicara. Nama Umi Latifah SPSI, S1 beliau dari Universitas Negeri 11 Maret, jurusan psikologi, dan sekarang sedang menempuh pendidikan lanjutan di program Magister Psikologi di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga adalah seorang asisten seksolog di tahun 2021. Dia juga aktif di kegiatan konselor dan penyuluhan kesehatan ibu hamil dan batita di tahun 2019. Beliau juga aktif di Family Relation and Parenting Enthusiast. Itulah perkenalan dan informasi dari pembicara kita pagi ini.
mungkin kita bisa lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemaparan dari pembicara tentang Prepare Your Precious Marriage, atau ayo teman-teman persiapkan pernikahanmu yang berharga. Mungkin pada kesempatan ini Kak Umi dipersilahkan. Iya, terima kasih Kak Melisa. Suara saya terdengar dengan baik ya teman-teman ya? Iya. Mohon maaf ya, ini saya lagi ada di gedung gitu ya, dan agak banyak orang di sini gitu. Jadi kalau misalnya nanti agak kurang jelas gitu bisa chat aja di room yang sudah disediakan gitu ya. Kalau misalnya kurang jelas gitu. Nah, sebelumnya tadi sudah dikenalkan sekilas gitu ya tentang siapa saya gitu. Mungkin teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Umi gitu, dan saya menyapa teman-teman juga pakai teman-teman ya gitu ya. Karena tadi di awal sudah ada kami bagikan link untuk diisi oleh teman-teman semua. Mungkin bisa minta tolong untuk di-sharekan ya Mbak Fatra ya tadi ya. Hasilnya kita akan lihat. Jadi kenapa saya manggilnya teman-teman gitu ya? Karena kita ada di rentang usia yang sama nih gitu kebanyakan. Jadi saya menyapa atau memanggil gitu ya, jadi teman-teman gitu ya, biar lebih akrab aja gitu. Dan nanti diskusi kita ini akan berjalan dengan santai gitu ya. Jadi nggak terlalu formal seperti itu. Nah ini bisa dilihat nih, oh kebanyakan mayoritas adalah perempuan, hampir 70% perempuan. Usianya paling banyak berapa ini Kak Fatra, bisa tolong di-scroll bawah? Oh iya, 18 hingga 23 tahun. Wah, ini masa-masa ini ya, kalau misalnya di rentang fase perkembangan manusia itu di fase dewasa awal, 18 hingga 23 tahun gitu. Memang ini waktu yang waktu yang tepat mungkin ya, bisa kita katakan waktu yang tepat untuk mempersiapkan diri menuju pernikahan. Banyak sekali 18 sampai 23 tahun. Terus udah pernah ikut sekolah atau webinar pranikah? Sudah dong, dan belum, 80% belum. Oke. Ya, 80% belum. Lalu penting nggak sih? Wah, kebanyakan penting. Kenapa nih pentingnya? Kesiapan, proses ikatan, menyusun strategi untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan. Gak clueless buat step pernikahan seumur hidup. Oke. Oke, beragam sekali ya jawaban dari teman-teman, tapi bisa saya simpulkan kebanyakan menganggap bahwa sebenarnya persiapan pranikah adalah sesuatu yang sangat penting gitu ya. Setuju ya, kita sepakat ya. Oke, lanjut Mbak. Pertanyaan yang sejauh mana persiapan pranikah yang telah kamu lakukan? Masih sedikit. Ada yang 90% juga. Oke, nanti kita akan sharing-sharing ya. Kita akan berbagi gitu, mungkin kalau misalnya ada ilmu lain yang bisa ditambahkan dari teman-teman gitu ya. Baca-baca, tonton reels. Oke, menjadi ibu, mengikuti kajian, mengikuti konseling. Ada juga yang belum ada, nggak apa-apa. Kita nanti akan belajar bareng-bareng. Iya. Oke, next. Ya, oke, harapannya, amin, semoga ilmunya semakin bertambah, amin, mendapatkan keberkahan dari Allah, amin, gitu ya. Oke, ya. Sip, terima kasih Kak Fatra. Oke, sekilas dari apa yang sudah teman-teman sampaikan ya melalui mini survei tadi, bisa saya simpulkan memang yang namanya persiapan pranikah itu saya sendiri ya, saya akui itu sesuatu yang penting, sangat penting gitu. Dan saya sepakat dengan pendapat teman-teman, kenapa penting gitu? Ya karena kita membutuhkan strategi untuk menghadapi atau meminimalisir gitu ya konflik-konflik yang mungkin akan muncul gitu. Kenapa kok bisa ada konflik dan lain sebagainya? Nah ini nanti kita akan bahas gitu ya di sesi sharingnya. Oke, saya izin share screen ya teman-teman ya. Sudah nampak di layar ya teman-teman ya.
Udah kelihatan dengan jelas ya PPT-nya. Oke. Jadi kadang ketika ketika kita itu ingin next step nih ke tahap kehidupan kita selanjutnya gitu, kadang kita bingung nggak sih dengan apa yang harus kita lakukan atau apa yang sebenarnya bisa kita lakukan kayak gitu. Masih banyak yang bingung dan tiba-tiba ya udahlah, udah ada jodohnya, nikah aja kayak gitu. Ada yang seperti itu. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman ya, saya itu pernah ada di tahap saya nggak mau nikah ya. Ini FYI aja gitu ya. Saya pernah ada di tahap saya itu nggak mau nikah. Even saya pada saat itu memiliki relasi dengan lawan jenis gitu. Maksudnya ada hubungan romantis gitulah ya dengan lawan jenis gitu. Tapi pada saat itu saya merasa bahwa aku nggak mau nikah gitu. Aku merasa kalau pernikahan itu ribet waktu itu. Sampai suatu ketika saya diberi kesempatan untuk mendampingi atau menjadi asisten dari seksolog. Beliau adalah konselor keluarga dan ya sangat sangat concern gitu di bidang itu gitu. Terutama di bidang relasi seksual dan juga relasi dalam keluarga, relasi suami istri begitu. Dan ada satu pertanyaan yang membuat saya itu waktu itu membuat saya berpikir dan sampai akhirnya, oh ya berarti saya harus mempersiapkan diri nih untuk menikah, berarti saya harus menikah gitu. Pada saat itu satu pertanyaan yang paling saya ingat itu adalah gini, kenapa kok kamu takut menikah? Karena pada saat itu saya menjawab, saya takut dok gitu kan. Kenapa kamu takut menikah? Terus saya bilang, nikah itu ribet dok, orang sekarang aja saya bahagia kok tanpa pernikahan, kenapa saya harus menikah gitu. Waktu itu saya berpikir seperti itu. Terus kata beliau begini, hidupmu kalau misalnya kayak gitu terus, kamu akan seperti air yang menggenang, kamu nggak akan pernah mengalir, kata beliau gitu. Namanya hidup itu pasti ada konsekuensinya. Kalau kamu ingin meningkat gitu, skillmu ingin meningkat, ya kamu harus next step gitu. Kamu harus naik tangga dan itu ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu bisa kamu hadapi ketika kamu itu punya bekal, kamu punya persiapan, kamu punya ilmunya. Beliau menyampaikan seperti itu. Saya masih mikir, alah tapi ribet loh gitu kan. Kita harus berelasi gitu dengan mertua, kita harus berubah status yang saya tadinya anak ibu bapak saya aja, saya jadi harus berelasi dengan orang tua dari suami saya gitu misalnya ya gitu. Akan ada banyak perubahan lah gitu dalam hidup. Dan saya merasa saya takut untuk menghadapi itu gitu. Jadi waktu itu saya berpikir untuk nggak usah lah gitu ya. Ya, tapi kembali lagi gitu pada saat itu kenapa saya nggak menikah? Kenapa saya harus punya ketakutan gitu? Semua orang pasti takut. Toh akhirnya banyak sekali orang-orang yang menikah dan berhasil gitu dan itu banyak gitu kan. Dan itu saya selalu merefleksikan dan berkontemplasi gitu. Dan pada akhirnya ada satu pertanyaan juga yang membuat saya itu dari dokter bilang kayak gini ke saya. Kamu tuh sehat toh mbak gitu. Sehat dok. Kenapa saya nggak sehat? Kamu punya pacar? Punya, saya bilang gitu. Punya. Ya udah, kasih PR gitu. Apa dok? Kamu sama pacarmu keliling Gramedia, cari buku. Buku apa dokter? Buku pranikah. Buat saya? Enggak. Buat saya lah kayak gitu. Maksudnya buat beliau gitu. Jadi kayak beliau meminta saya untuk mencarikan buku pranikah gitu. Untuk dia gitu. Padahal dia sudah punya anak 4 gitu kan. Buat apa dokter gitu kan. Saya mau nyusun buku katanya. Oh ya siap dokter. Dan oh ya ini ternyata tuh bukunya itu untuk jadi bahan ini teman-teman. Jadi beliau itu punya keinginan untuk membuat buku pedoman atau panduan untuk membuat sekolah pranikah untuk calon mertua, bukan calon pengantin tapi calon mertua gitu. Beliau ingin ada sekolah pranikah untuk menjadi mertua yang baik gitu. Nah itu impian beliau gitu. Nah itu mungkin sedikit sharing dari saya terkait dengan bagaimana perjalanan spiritualitas saya hingga akhirnya saya memutuskan untuk emang pada dasarnya saya membutuhkan teman hidup begitu. Nah, kita next ke
slide selanjutnya. Lalu, sudah siapkah Anda menikah? Kita ya di sini. Sudah siapkah kita menikah? Gitu. Nah, ini adalah pertanyaan fundamental ya sebenarnya gitu. Pada dasarnya ada 5W1H yang harus kita jawab gitu ya. Mengapa kita menikah? Untuk apa sih gitu? Mau ngapain gitu? Menikah itu kenapa gitu? Orang sendiri juga bisa kok, kita masih bisa hidup kayak gitu. Ini nanti akan ada jawabannya teman-teman di materi selanjutnya. Terus tujuannya apa sih? Isinya pernikahan itu apa? Mau kita isi seperti apa pernikahan kita nanti? Kapan? Kapan ini bisa terkait usia, bisa terkait kalau udah ada yang ada pasangannya, terkait waktunya mau kapan gitu ya? Di mana? Mau nikahannya di mana nih? Terus ini nih yang saya bold, sama siapa? Ya kan? Ya kalau misalnya nggak ada pasangannya, kita mau nikah sama siapa? Masa sama diri sendiri, sama angin kayak gitu kan? Kan nggak mungkin, ya kan? Terus bagaimana rencana pernikahannya? Apa yang ingin kamu susun dalam pernikahanmu itu apa? Mau punya keluarga yang gimana? Gitu. Dan ini kembali lagi versi sendiri, versi masing-masing gitu. Aku ingin pernikahan yang, ya udahlah santai aja. Aku ingin pernikahan yang, oh pokoknya harus gini. Nah itu kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Nah kita akan lihat nih nanti seiring berjalannya waktu, diskusi apa yang akan kita lakukan. Nah terus apa sih menikah itu? Kalau misalnya kita mengacu pada undang-undang di Indonesia ya, perkawinan atau pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga seorang wanita sebagai suami istri yang tujuannya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau berdasarkan itu ya teksnya ya di undang-undang. Di Indonesia sendiri menikah itu tidak hanya melibatkan dua individu, nggak hanya melibatkan dua orang saja, tetapi apa? Melibatkan dua keluarga besar, ya. Karena pada akhirnya pernikahan itu harus menyatukan dua keluarga ini, yang dimana isinya itu ada jaringan sosial gitu ya, menyatukan. Oh, dia punya bude, aku punya tante. Aku harus menerima budenya juga, dia harus menerima keluarga besarku, tanteku juga, kakekku juga, dan lain sebagainya. Bahkan ada penyatuan ekonomi, karena di situ kita akan sharing, teman-teman, sharing ekonomi, finansial, kayak gitu. Terus juga menikah ini merupakan kesempatan untuk kita bisa mengembangkan hubungan yang intim dan juga saling berbagi. Saling berbagi apapun, berbagi peran, berbagi kedudukan gitu ya, dan lain sebagainya, tergantung dengan konteksnya apa. Tuh. Dan penting untuk diketahui, menikah itu ya isinya itu adalah kesepakatan. Seksolog yang saya dampingi itu, beliau itu pernah mengatakan seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ada orang ngomong kawin kontrak, itu emang bener. Kawin itu ya kontrak. Isinya itu cuma kesepakatan Pak. Isinya hanya kesepakatan aja. Apa sih maksudnya itu? Kok cuma kesepakatan? Masa iya tanda tangan di atas materai menikah itu gitu? Ya ada gitu kan. Tapi yang dimaksud sama beliau itu seperti ini teman-teman. Kesepakatan yang dimaksud itu adalah bagaimana kita mampu untuk menerima setiap kekurangan, setiap kelebihan dari pasangan kita. Nggak cuma pasangannya aja, tapi keluarga besarnya juga. Nah, untuk bisa menerima itu semua, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lewati. Hal yang paling dasar adalah apa? Mengenal diri kita sendiri. Nah, itu yang nanti akan kita bahas, teman-teman. Nah, terus kenapa menikah? Nah, ini menjadi salah satu itu ya waktu itu pertanyaan fundamental buat saya, dan saya cukup lama merenungkan ini gitu. Yang pertama, menikah itu adalah fase penting dalam kehidupan manusia. Ternyata sepenting itu pernikahan. Karena gini, saya pernah meneliti terkait dengan loneliness. Loneliness itu kesepian yang benar-benar kesepian, nggak punya teman gitu ya.
even itu teman yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak makan bareng, gitu. Ataupun pasangan. Nah, loneliness ini tuh ternyata bahkan bisa mengancam nyawa gitu loh. Kenapa? Karena rasa sendiri, rasa kesepian ini itu tuh bisa bikin atau memicu depresi, memicu perilaku-perilaku maladaptif gitu. Nah, dengan menikah itu bisa memunculkan atau secara tidak langsung kan bisa mengikat kita gitu dengan orang yang memang bisa menjadi partner hidup kita, bisa menjadi teman hidup kita, yang bisa kita ajak ngobrol, yang bisa kita ajak diskusi, bisa ajak makan bareng, gitu. Yang bisa kita merasa nyaman dan aman ketika ada di sampingnya. Dan biasanya fase ini atau dalam periode perkembangan gitu ya, ini ada di fase dewasa awal. Dewasa awal itu tadi itu ya ada beberapa teori yang bilang 20 sampai 40 tahun, 18 tahun sampai 30 tahun kayak gitu. Itu fase dewasa awal kehidupan manusia. Nah, lalu ternyata ada studi terkait dengan lamanya usia hidup melajang versus usia manusia selama menikah. Maksudnya gini, selama melajang, misal nih ya gitu, kebanyakan orang, ini kita melihat fakta di lapangan juga gitu. Ternyata ini make sense gitu, ini logis gitu. Orang yang misal kebanyakan orang di Indonesia itu menikah di usia kalau perempuan misal 25-26 tahun. Kayak gitu. Nah, angka harapan hidup sampai dia meninggal dan masih terikat dengan pernikahan gitu ya. Itu tuh bisa sampai 60 tahun. Yang artinya lebih panjang mana usia ketika dia melewati hari-harinya sendiri sama pasangannya. Lebih lama yang menikah, yang sudah menikah gitu. Kenapa? Karena ternyata kualitas hidup manusia yang menikah itu tuh cenderung lebih bahagia dan lebih memiliki kayak dinamika kepuasan gitu loh. Kepuasan untuk dalam diri gitu. Jadi ini nih terkait yang nomor 3 gitu. Kepuasan atau kebahagiaan dalam pernikahan atau dalam keluarga itu ternyata menjadi salah satu faktor kita tuh bisa bertahan hidup gitu di dunia ini. Dan itu menjadi salah satu faktor kenapa kita usianya bisa lebih lama, lebih panjang gitu. Nah, ini sesuatu yang memang menurut saya oh iya juga ya gitu pada akhirnya ya. Yang tadi pertanyaan fundamental yang kayak yang kenapa orang menikah itu ribet gitu kan, harus bersosialisasi dan lain sebagainya gitu. Oh iya juga ya, lebih panjang umurnya orang-orang yang menikah ternyata gitu. Oke, kita next. Nah, tadi menikah itu tentang apa sih gitu. Kesepakatan ini cuma menjadi salah satu teman-teman. Yang lainnya itu apa? Mungkin banyak banget ya. Waktu itu saya ada kelas psikologi keluarga dan dosen saya itu bertanya, menikah itu isinya apa sih? Banyak banget itu isinya. Ada yang bilang toleransi, berbagi, komunikasi apa-apa gitu. Tapi yang memang paling saya highlight dan saya rangkum itu adalah ini teman-teman, 4K dan 1T. Komitmen, komunikasi, kolaborasi, kesepakatan, dan juga toleransi. Nah, saya mendapatkan ini itu ketika selain di kelas tadi itu saya juga kan mengikuti atau ikut mendampingi seksolog itu tadi ya. Dan di situ banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan gitu. Nggak cuman terkait dengan seksualitas gitu, tetapi bagaimana relasi suami istri itu bisa berdinamika seperti itu. Ya, dari bagaimana komitmen itu bisa terjalin, bagaimana kesepakatan itu bisa dikomunikasikan dengan baik, dan bagaimana pada akhirnya itu memunculkan rasa toleransi satu sama lain, dan ketika ada suatu permasalahan, itu yang namanya pasangan, itu mau nggak mau, atau istilahnya menjadi sesuatu yang tadi kesepakatan itu tadi ya, berkolaborasi gitu. Oh iya, ayo kita sama-sama. Saya ada satu cerita. Jadi waktu itu ada
case gitu ya, ada case di mana istrinya jadi apa ya, suaminya ini dokter, istrinya ini ya bekerja biasa lah kayak gitu ya, bekerja biasa gitu, kantoran. Karena backgroundnya seorang dokter, beliau itu merasa ya kebiasaan untuk mengambil segala sesuatu keputusan itu tuh ya mandiri gitu. Habis ini gitu. Even masalah menu makan itu tuh yang menentukan suami. Ya. Even itu pokoknya segala sesuatu tuh ditentukan oleh suami. Bahkan pendidikan anak itu juga yang mengarahkan itu suami. Nanti anak pertama habis SD di sini, SMP di sini, habis itu SMA di sini kayak gitu. Nggak pernah mendengarkan istri, nggak pernah mendengarkan pendapat istri. Istrinya jadi cenderung pendiam. Istrinya cenderung manut lah kayak gitu ya, kalau bahasa Jawanya ngikut gitu, ngikut. Terus suaminya ini merasa, kok aku stres ya, kok aku kayak ngerasa capek gitu, menjalani pernikahan ini capek gitu. Yang capek yang datang duluan tuh suaminya, merasa capek. Setelah dicari tahu ternyata, ternyata suaminya ini perfeksionis, ya. Karena kebawa tuh dari pekerjaannya dokter kan kalau misalnya menangani pasien kan harus cepet-cepet kayak gitu ya, harus mengambil keputusan yang cepat kayak gitu, dan itu kebawa di rumah gitu. Sampai akhirnya dia sadar bahwa oh iya ya, ternyata aku tuh selama ini tuh terlalu banyak mendikte, terlalu banyak mengambil keputusan, bahkan pekerjaan domestik pun itu juga aku yang ngurusin gitu ya. Pada akhirnya dia juga kami sarankan untuk coba diobrolin sama istrinya. Oke, setelah ngobrol sama istrinya, ternyata istrinya juga sama-sama stres loh. Meskipun pendiam, meskipun menurut gitu ya, tapi istrinya juga sama stresnya. Kenapa? Karena aku nggak dihargain. Aku merasa aku nggak dihargain, kata beliau gitu. Kata istrinya begitu. Aku merasa aku tuh nggak didengarkan di rumah ini. Bahkan aku merasa aku tidak dibutuhkan mas di hidupmu, gitu kata istrinya. Lalu pada akhirnya terjalinlah tadi itu kan ini komunikasi gitu ya, terjalinlah komunikasi di situ yang pada akhirnya melahirkan kesepakatan gitu. Oh iya, kalau misalnya aku kayak gini minta tolong untuk diingetin ya, Dek, gitu. Ya Mas, kalau misalnya aku ngomong sesuatu, aku berpendapat sesuatu, minta tolong untuk dipertimbangkan ya Mas, gitu. Oh iya, oke, kita coba jalanin ini berapa lama, terus kita evaluasi ya, gitu. Apakah ini jadi sesuatu yang cara kita ini bisa menjadi sesuatu yang baik gitu untuk kita ke depannya gitu ya. Terus itulah muncul komitmen tadi. Pada akhirnya pada saat ada badai, ada permasalahan kayak gitu, muncullah kolaborasi di situ. Oh iya ya, kalau misalnya aku ingin menghargai istriku, gitu ya. Kalau kata si suaminya waktu itu sempat share ke saya gini, saya harus mendengarkan pendapat dia sekecil apapun itu, Buat orang-orang yang tidak terbiasa mendengarkan orang lain, sesederhana memilih baju atau memilih pakaian di hari ia berangkat kerja, itu menjadi salah satu bentuk apresiasi bahkan untuk istrinya. Nah, jadi waktu itu dokternya gini, Dek, aku bagus pakai warna apa bajunya, gitu. Terus istrinya, bagus yang ini Mas, gitu. Seneng, sesederhana itu istrinya seneng, gitu. Oh, aku berarti dihargai di sini. Aku mendapat suara di sini, gitu. Dia mempertimbangkan suaraku, gitu. Dan akhirnya bisa memunculkan toleransi yang lain gitu, yang lebih kompleks bahkan. Itu salah satu contoh dinamikanya gitu ya. Dan perlu diketahui bahwa di suatu pernikahan, pada saat kita menikah gitu ya, itu udah nggak ada lagi yang namanya aku atau kamu. Karena menikah itu me and you become we. Udah nggak ada kata aku atau nggak ada kata kamu. Yang ada hanya kita, ya. Dalam pernikahan itu hanya ada kita. Entah itu ya mau dalam bentuk apapun lah. Gitu. Jadi nggak ada pernikahan
semuanya tentang aku, harus aku. Pokoknya pengambilan keputusan aku, yang ngasuh anak aku, yang cek uang aku, kayak gitu. Kamu gini aja, kamu itu aja. Udah nggak ada yang seperti itu. Karena yang namanya pernikahan, I win, you win. Itu isinya. Karena isinya adalah kita. Sebagai bentuk dari apa tadi? Ya komitmen, komunikasi, kolaborasi, kesepakatan gitu. Yang akhirnya memunculkan toleransi satu sama lain. Terus perlu nggak menyiapkan pernikahan? Tadi udah disebut ya sama teman-teman ya. Ada yang bilang perlu banget kayak gitu kan. Perlu banget, ada yang bilang apa namanya? Penting banget ya gitu. Ya, sepakat untuk statement itu gitu. Kenapa sih? Karena gini teman-teman, ternyata kita itu ya, kalau misalnya dari segi psikologi, manusia itu kan setiap hari itu belajar hal yang baru gitu. Tapi kita itu perlu waktu untuk mempelajari itu semua. Jadi kita tuh nggak bisa apa namanya dikasih perubahan yang drastis, terus pada saat itu juga kita menerima semuanya. Enggak. Perubahan status kita, misal saya seorang perempuan gitu ya, yang tadinya saya anak ibu bapak saya, ketika saya menikah saya akan berubah jadi apa? Istri. Nggak hanya istri teman-teman, akan berubah sebagai menantu. Terus juga mungkin masih ada kakek neneknya, ya saya menjadi cucu menantu gitu kan. Dan itu akan sangat berhubungan dengan bagaimana saya nanti beradaptasi, bagaimana saya nanti menyesuaikan diri gitu. Dan itu perlu kesiapan gitu. Itu perlu kesiapan yang membuat membuat kita ketika nanti berinteraksi dengan relasi keluarga dari pihak pasangan gitu ya, itu akan jauh lebih mudah dan juga apa tadi, minim konflik gitu. Mungkin dari tata cara ngomongnya gitu, cara berperilakunya kayak gitu. Bahkan perbedaan-perbedaan gitu ya. Karena kesiapan yang kita lakukan pada saat ini itu untuk menghadapi perbedaan dalam bentuk apapun. Sesederhana gini, cara masak orang itu beda-beda nggak sih? Ada yang kalau misalnya resep sambal terasi ada yang pakai gula. Ada yang resep sambal terasinya nggak pakai gula gitu. Nah, ibu mertua kita ini pakai apa? Cuma pakai garam sama motol aja kayak gitu. Terus yang digoreng apanya dulu nih? Tomatnya dulu, bawangnya dulu, cabenya dulu gitu. Sesederhana perbedaan itu, kalau misalnya kita tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik, bisa jadi konflik loh. Percaya nggak? Sesederhana hal-hal seperti itu, kalau misalnya kita tidak bisa mengkomunikasikannya dengan baik, itu akan menimbulkan konflik yang jauh lebih besar lagi gitu. Cara masak orang yang berbeda-beda kayak gitu. Resepnya beda gitu. Kok rasanya kayak gini sih? Ndok gitu. Ibu nggak pernah loh masak sambal terasi pakai gula kayak gitu. Ditambahin gula itu nggak pernah loh gitu. Oh iya Bu, Ibu nggak pernah. Oh maaf Bu, saya. Nah, kan akan berbeda gitu. Kalau misalnya kita tidak tahu cara untuk mengkomunikasikannya dengan baik dan benar gitu ya, tidak bisa untuk menerima perbedaan itu gitu, ya udah ujungnya apa? Berantem sama mertua. Gitu. Ya, kita next ya. Oke. Terus apa yang perlu dipersiapkan? Nah, tadi mungkin udah ada skill sedikit gitu ya. Yang pertama tentunya aspek psikologis. Mental kita. Cara kita beradaptasi. Cara kita siap untuk menghadapi perbedaan dan perubahan. Itu merupakan sesuatu yang harus kita pahami dan harus kita prediksi gitu loh teman-teman. Kalau nanti aku akan berubah menjadi istri nih, tentunya nanti yang bertanggung jawab aku dong untuk urusan rumah tangga. Oh enggak, suamiku tuh tipe yang itu kok bareng-bareng. Oh ya, cara kita menghadapi perubahan dan perbedaan itu
itu nanti akan beriringan dengan bagaimana cara kita meregulasi emosi kita dan juga bagaimana kepribadian kita itu membawa kita atau membawa diri kita untuk bisa mengkomunikasikan apa yang kita inginkan. Nah, maka dari itu yang disebut sebagai komunikasi interpersonal, kemampuan komunikasi interpersonal itu sama pentingnya. Di mana kalau misalnya kita garis bawahi ya di sini ya teman-teman, ada asertif. Asertif itu apa sih? Itu asertif itu apa ya? Kayak cara kita mengkomunikasikan keinginan kita, pendapat kita itu dengan cara yang sesuai, cara yang baik gitu ya. Dengan menghargai orang lain gitu, dengan menghargai pendapat orang lain dan juga dengan jujur, itu yang penting. Nah, asertif ini kebanyakan nih, soalnya gini, perempuan itu kan suka banget yang namanya, ini saya juga sadar gitu ya, saya juga sadar gitu, perempuan itu suka banget apa-apa itu terserah gitu, mau makan apa terserah, ya udahlah ikut aja gitu, mau makan nasi goreng, ih enggak suka kayak gitu, mau makan apa bakso, panas kayak gitu, terus apa terserah. Padahal sebenarnya kita itu pasti punya preferensi kan, kecenderungan gitu kan. Aku pengennya kayaknya makan nasi deh gitu. Minimal kasih clue lah gitu. Nah, cara kita menyampaikan keinginan kita, cara kita menyampaikan pendapat kita dengan baik gitu ya, dengan cara yang sesuai gitu, dengan memperhatikan posisi pasangan kita dengan cara yang jujur seperti itu akan sangat memudahkan kita untuk berinteraksi, untuk menjalani hari-hari dengan pasangan kita. Kenapa? Karena ya aku pendapatku seperti ini, aku jujur, aku udah lega kayak gitu. Dan pasangan kita juga, oh iya paham, ternyata kamu tuh pengennya ini ya, kayak gitu. Kan akan lebih mudah kan, ketimbang kayak kita cuma ngomong terserah gitu, lulus jadinya gitu. Lalu ada empati. Nah, dalam komunikasi itu tentu kita itu mau suka nggak suka. Yang namanya empati itu adalah suatu keharusan teman-teman. Untuk apa? Menimbulkan tadi toleransi, gitu. Karena kalau misalnya kita nggak menghargai, nggak menaruh empati gitu ya ke pasangan kita, gitu. Ya nanti isinya bukan kita dalam suatu pernikahan, tapi hanya aku, gitu. Karena tadi kan rumusnya me and you become we, gitu ya. Lalu yang namanya komunikasi itu harus dua arah, harus diadik, gitu. Ya, give and give and take, kayak gitu. Harus dua arah. Jadi kayak aku udah ngomong nih, kalau kamu gimana? Gitu. Kalau kamu, menurut kamu kayak apa? Kalau menurut aku kayak gini. Gitu. Harus bisa menjadi pendengar yang baik. Gitu. Lalu selanjutnya ilmu kesehatan. Nah, ini nih yang menurut saya juga sama pentingnya. Penting sekali. Kesehatan tentang organ reproduksi. Masa subur dan lain sebagainya. Ini mau perempuan, mau laki-laki, itu harus tahu teman-teman. Ya, harus tahu. Biar apa? Biar komunikasi psikoseksualnya itu berjalan dengan baik. Kenapa? Karena yang namanya komunikasi seksual itu adalah komunikasi yang paling intim, ya. Komunikasi yang paling intim dan paling lekat dan juga paling dekat. Sehingga pengetahuan tentang ilmu kesehatan, terutama kesehatan organ reproduksi, itu sangat pentingnya. Terus kalau misalnya lebih umum deh, nggak usah seksualitas gitu. Kita harus tahu juga kan nanti riwayat sakit kita apa, riwayat sakit pasangan kita itu apa, kayak gitu. Sehingga nanti kita bisa untuk melakukan preventif gitu. Kita bisa melakukan pencegahan. Oh, biar nanti nggak gini gimana? Oh, kita harus ini nih menerapkan pola hidup yang lebih sehat lagi nih, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, kayak gitu. Terus suplemennya apa, kayak gitu. Konsultasikan ke dokter, gitu. Terus selanjutnya manajemen keuangan. Nah, ini sama pentingnya gitu, karena ini teman-teman, waktu itu saya pernah penelitian di Solo di tahun 2019 sebelum pandemi gitu ya. Faktor penyebab perceraian nomor 1 itu adalah masalah ekonomi, ya. Nomor 1 itu adalah masalah ekonomi. Sehingga yang namanya manajemen keuangan atau planning keuangan gitu ya, itu
sangat penting gitu untuk kita persiapkan. Ilmu terkait ini tuh sangat penting sekali. Biar apa gitu? Biar ketika kita menjalani rumah tangga, nggak mungkin kan nggak pakai uang gitu ya. Nah, itu perlu untuk kita manajemen sehingga apa? Sehingga lebih mudah lagi kita menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu. Contohnya nih kalau apa namanya kita ingin memanage semuanya gitu ya. Salah satunya kayak misal hutang. Adakah hutang yang kita miliki? Adakah hutang yang pasangan kita miliki? Gitu. Atau kayak misal kita punya planning keuangan kayak gitu. Bagaimana nih ke depannya? Mau seperti apa nih cara kita menyelesaikan hutang ini kayak gitu? Dengan seperti apa? Oh, aku punyanya uang segini. Mau diapain nih? Mau diberhentiin di sini aja apa mau kita putar uangnya untuk bisnis kayak gitu. Dan lain sebagainya. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang penting gitu ya kita ketahui sebelum kita menikah. Oke. Nah, ini nih teman-teman salah satu hal yang sangat penting. Sudahkah mengenal diri sendiri? Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Sudah kenal? Udah kenal diri sendiri? Mungkin bisa apa namanya kalau ada yang ingin ngomong di komen nggak apa-apa. Sejauh apa gitu ya mengenal diri sendiri dan kenapa ini menjadi satu yang penting gitu. Karena gini teman-teman, sebelum kita mengenal pasangan kita, satu hal yang biasanya luput dari kita itu adalah kita nggak tahu kita itu siapa. Ini adalah salah satu hal yang fundamental juga gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu siapa kita nggak tahu diri kita ini itu orangnya seperti apa gitu ya. Kita nggak akan bisa memprediksi kebutuhan kita itu apa. Kebutuhan dalam berbagai hal gitu loh. Kita kalau aku orangnya apa namanya egois nih kayak gitu. Aku berarti butuh pasangan yang gimana ya? Oh, aku lebih prefer aku butuh pasangan yang ini yang sabar sama aku kayak gitu. Nah, pada akhirnya akan ke sana gitu loh. Jadi untuk sebelum kita naik gitu ya ke jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui pasangan kita seperti apa, alangkah lebih baiknya kita itu tuh tahu diri kita itu siapa. Sehingga kita bisa mendata. Oh, kebutuhanku tuh ini. Kenapa? Karena kadang kita tuh nggak jujur sama diri kita sendiri. Gitu. Saya tuh pernah dikasih PR sama seksolog itu ya, seksolog yang saya dampingi itu begini. Mbak, kamu punya kriteria apa aja? Kayak gitu. Kriteria, dok, saya nggak punya kriteria. Bohong, kata dia gitu. Bohong. Lah, emang nggak ada kok, dok, kayak gitu. Ya udahlah, yang mau itu aja, yang mau sama saya gitu. Yang mau tanggung jawab, kayak gitu. Alah, basi mbak, kayak gitu kata dokter. Ya terus gimana dong? Saya nggak tahu nih gitu kan. Saya nggak tahu saya butuhnya itu apa gitu kan. Coba kamu bikin sekarang. Kamu itu orangnya gimana? Beliau gitu. Hanya dengan satu pertanyaan itu, ternyata itu bisa berkembang menjadi jauh lebih banyak lagi. Tapi nih ada satu tips yang beliau bagikan kepada saya pada saat itu. Kalau secara psikologis cara memilih pasangan ini dicatat ya teman-teman karena saya nggak masukin ke PPT. Saya nggak masukin ini ke PPT, bisa diketik di komen. Yang pertama itu adalah kita mau menikah yang seiman apa enggak. Tuh. Nah itu yang paling pertama. Terus yang kedua, ketika dihadapkan oleh suatu permasalahan, bagaimana cara dia merespon permasalahan tersebut. Yang artinya bagaimana cara dia mengelola emosinya. Tuh. Terus habis itu yang ketiga, ketika dihadapkan oleh masalah yang membuat dia terpuruk, bagaimana cara dia bangkit, ya? Bagaimana cara dia bangkit dari keterpurukan atau resiliensi. Ini rame banget ya akhir-akhir ini resiliensi gitu. Resiliensi itu apa sih? Resiliensi itu adalah daya lenting. Daya lenting itu adalah ketika seseorang mengalami keterpurukan gitu ya, stres gitu, jatuh gitu ya. Bagaimana orang itu bisa pulih kembali atau bangkit dari keterpurukan tersebut? Gimana caranya?
apakah dia tipe yang fight, tipe yang aku harus bisa untuk bangkit gitu, aku harus ini, nggak boleh lari dari masalah gitu. Ada yang menghindar kayak gitu kan. Nah, kita menginginkan orang yang seperti apa nih dalam hidup kita yang bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan bersama-sama gitu. Terus cara menyelesaikan masalahnya. Nah, ini yang keempat nih. Cara menyelesaikan masalahnya itu seperti apa? Gitu. Apakah tadi ya udahlah biarin itu aja, biar bapak sama ibu aja wes kayak gitu. Ada kan yang tipe orang yang seperti itu gitu, menyerahkan semuanya ke orang tua gitu. Ada tipe yang ya udahlah dibiarin aja, nanti juga hilang sendiri masalahnya gitu. Ada yang juga seperti itu. Nah, kita harus tahu nih, kita ingin pasangan yang seperti apa. Terus next. Nah, ini nih. Ada my self-gram. My self-gram di sini itu adalah diagram untuk mengenali atau mempermudah kita mengenali diri kita sendiri. Ya. Dari pertanyaan ini nih, personality atau kepribadian. Saya itu orangnya gimana sih? Oh, saya itu nggak bisa masak. Oh, saya itu cuma punya tabungan segini. Nah, ini terkait manajemen keuangan. Oh, saya itu hobinya ngapain? Oh, hobinya saya itu mancing, kayak gitu. Mancing apa dulu nih, gitu kan. Saya hampir tiap hari bisa ke empang, ngapain? Mancing ikan, kayak gitu. Udah, diam aja di situ, gitu. Terus, latar belakang keluarga atau keluarga asalnya gimana, kayak gitu. Sosioekonominya seperti apa? Oh, aku orangnya biasa aja sih. Bapak saya PNS, ibu saya ibu rumah tangga, kayak gitu. Dan ya sederhanalah, kayak gitu. Tadi udah ya personality. Terus pandangan agama, kedekatan spiritual, lalu bagaimana cara kita memandang norma-norma sosial. Taruh aja, ditulis aja. Oh, saya paling nggak suka itu laki-laki yang rokok. Oh, saya itu suka laki-laki yang sholat 5 waktu di masjid, kayak gitu. Oh, saya itu tipe yang ikut pengajian seminggu sekali minimal, kayak gitu. Oh, saya itu nggak suka ikut-ikut majelis, kayak gitu. Ditulis aja, nggak apa-apa. Sesederhana itu, sekecil itu. Biar apa? Biar kita tahu skema diri kita. Biar kita tahu skema tentang saya itu siapa, gitu. Saya itu orang yang seperti apa, bagaimana status sosial saya, bagaimana relasi saya dengan keluarga saya gitu. Misalnya kalau relasi sosialnya gitu, oh saya dekat dengan sepupu, saya tidak suka dengan bude saya misalnya gitu. Tulis aja nggak apa-apa gitu, karena itu akan menjadi gambaran dan juga menjadi sebuah bentuk persiapan kita gitu untuk menghadapi sesuatu yang ada di luar kita. Karena kita kan hanya bisa mengendalikan atau mengontrol apa yang ada dalam diri kita kan. Nah, itulah tadi tujuannya kenapa kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu sebelum kita mengenali pasangan kita. Oke. Selanjutnya membangun relasi pernikahan. Jadi ini ada beberapa, ada 3 tips gitu ya, nasihat gitu yang saya ambil dari buku ya. Jadi yang pertama, kita harus berhati-hati dalam memilih calon pasangan. Berhati-hati bukan berarti selektif ya. Ya selektif juga iya sih. Maksudnya bukan berarti kayak kritis gitu. Jadi kayak yang harus ini, harus itu, harus gini. Saya selalu diingatkan atau dinasihati oleh dosen saya gini. Yang tadi saya ditanyain kriteria itu ya, diginiin. Kamu punya kriteria 10 nih, Mbak. Terus ada yang deketin kamu. Kok di checklist itu 7? Dan itu nggak prinsipal gitu ya. Itu nggak prinsipal gitu. Misalnya kayak yang ya seiman, terus nggak ngerokok, terus apa-apa kayak gitu ya. Itu 7. Ambil, kata beliau gitu. Gimana dong maksudnya? Ya nikahin. Karena kamu nggak akan menemukan yang 10, kata dia gitu. Kok gitu sih, kok pesimis banget gitu kan. Nah emang kalau misalnya dia 10 mau sama kamu, lah saya jadi ya juga gitu. Ya juga ya. Kalau misalnya secara prinsipal sudah sesuai kayak gitu ya. Sudah mendekati angka 10 nih gitu. Aku dapat 6, dapat 7 gitu. Ya udah nikahin. Ada orangnya kan gitu. Itu yang penting kata beliau gitu. Nah,
Lalu setelah menikah, berupaya untuk membangun pernikahan yang kuat, yang kita inginkan gitu ya. Nah ini tergantung dengan pribadi masing-masing sebenarnya. Kita ingin pernikahan yang semacam apa sih? Kita ingin membangun pernikahan yang seperti apa? Karena banyak sekali perspektif yang ya sangat berbeda lah ya di luar sana gitu terkait dengan pernikahan. Ada yang bilang ya kalau misalnya mau bahagia jangan menikah kayak gitu. Ya kalau misalnya cari kebahagiaan jangan di pernikahan gitu. Karena pernikahan isinya ya itu tadi dinamika kehidupannya, ada konflik dan lain sebagainya. Itu tergantung kita. Kita mau memandang dari sudut apa nih? Mau pakai frame yang mana nih? Gitu. Nah, lalu yang kedua, setiap hari lakukan hal-hal yang dapat membangun hubungan pasangan dan pernikahan yang lebih kuat. Jadi gini teman-teman, dalam teori psikologi keluarga itu ada yang namanya ritual. Ya, relasi dalam keluarga itu ada yang namanya ritual. Ritual itu apa? Bukan ritual yang kayak kita kayak di dukun gitu ya, enggak gitu. Tabur bunga apa gitu enggak. Ritual itu maksudnya gini, kita tuh punya kebiasaan. Dalam keluarga itu kita punya kebiasaan yang ini melalui kesepakatan ya, kesepakatan. Misal gini, setiap pagi jam 7 kita harus sarapan bareng-bareng. Nah, itu kan menjadi suatu ritual tuh. Nah, pasti kita di keluarga kita itu punya yang namanya ritual itu gitu tanpa kita sadari gitu. Kayak misal, oh setiap bulan puasa pertama kita tuh harus yang namanya buka bersama bareng-bareng keluarga kayak gitu. Itu menjadi suatu ritual dan ini bisa melekatkan kedekatan gitu. Membangun relasi yang lebih kuat dalam suatu keluarga gitu. Nah, itu tadi ya garis bawahnya ya, harus ada kesepakatan gitu. Lalu yang ketiga, upayakan membangun relasi yang kuat dengan keluarga besar. Karena kita kan tidak hanya menikahi satu orang ya. Kita menikahi satu keluarga besar ya. Kita tadi kan ya menyatukan dua keluarga besar gitu. Kita menikahi juga orang tuanya gitu. Kita jadi menantu di situ. Oh, saya punya ibu mertua sekarang. Jadi gimana caranya membangun relasi atau hubungan ya yang baik dengan ibu mertua saya. Oh, beliau tuh sukanya ini kok dimasakin masakan tertentu kayak gitu. Oke, silahkan itu dikembangkan, gitu. Dilakukan kayak gitu. Terus, nih ini ada sedikit tentang konflik ya. Bukan berarti dalam pernikahan itu nggak ada konflik ya teman-teman. Pasti ada, pasti ada. Kadang yang namanya konflik itu ya seperti itulah ya. Mungkin kalau misalnya kita sehari-hari kita menghadapi, kita sudah familiar gitu kan. Tetapi dalam pernikahan konflik itu akan berbeda dengan seperti biasa yang kita hadapi sehari-hari ketika kita masih sendiri kayak gitu. Karena apa? Karena kita melibatkan banyak orang, banyak ekosistem, lingkungan sosial yang lebih kompleks lagi gitu. Kita akan mempertimbangkan ketika kita mengambil keputusan, oh iya, aku punya pasangan yang artinya aku harus mendengarkan bagaimana pendapat dia. Oh iya, ini terkait dengan keluarga besar. Aku harus bisa untuk apa? Mengambil peran bahkan juga melibatkan gitu ya keluarga besar seperti apa, karena di Indonesia gitu ya, di Indonesia itu seperti itu gitu. Berbeda dengan luar negeri gitu ya. Nah, biasanya konflik-konflik atau penyebab konflik pernikahan dalam pernikahan itu apa aja sih gitu. Nah, ini diantaranya nih, ada cara menunjukkan emosi, cara kita mengekspresikan emosi. Kadang itu kalau misalnya kurang tepat ya pasti ditangkapnya juga nggak bagus gitu atau tidak direspon dengan baik gitu ya. Terus pembagian tugas domestik, ini juga harus ada kesepakatan di sini. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan konflik kayak gitu. Kayak aku terus yang nyapu, aku terus yang nyuci kayak gitu. Aku kan laki-laki gitu. Loh, gimana ya? Itu kan menjadi suatu kesepakatan di awal, Mas gitu. Jadi, terkadang ini juga bisa untuk memicu konflik kayak gitu. Makanya tadi ya dibutuhkan yang namanya kolaborasi tadi itu. Lalu perbedaan kadar spiritualitas gitu antar pasangan. Jadi kadang kalau misalnya dibangunin sholat tahajud itu sama suaminya nggak mau, terus suaminya marah-marah, bisa jadi konflik juga loh. Bisa. Perbedaan dalam pola asuh gitu. Nah ini juga butuh kesepakatan juga nih. Kadang kayak aku maunya pola asuh ini, aku maunya ngasuh anak harus dalam pantauan 24 jam. Nggak boleh nggak kayak gitu. Sedangkan yang satunya lah biarin lah, bebasin aja gitu. Biasanya kayak gitu ya Bapak sama Ibu ya, kayak yang anakku loh Mas jam 9 malam belum pulang kayak gitu. Namanya juga anak laki-laki Bu kayak gitu. Nah,
perbedaan-perbedaan seperti itu. Lalu komunikasi ya tadi kita sudah bahas, penyesuaian psikoseksual ini tadi juga sudah kita bahas ya, karena tadi itu ya yang namanya komunikasi dalam seksualitas itu komunikasi yang sangat intim. Itu ini bisa jadi bahasan yang banyak kalau misalnya saya ngomong masalah ini ya seksualitas ya. Lalu juga pengelolaan finansial ya tadi sudah kita bahas juga, dan perselingkuhan ataupun KDRT ini menjadi suatu konflik juga, bisa menjadi konflik. Nah, terus kalau ada konflik kayak gini gimana caranya? Selesaikan dalam minimal ya, kalau misalnya ini 30-60 menit lah saat konflik itu muncul. Atau kalau misalnya ada lewat 1 hari, ya kalau bisa kurang dari 3 hari lah, nggak usah banyak-banyak gitu, ya kan? Terus sebisa mungkin selesaikan berdua dulu. Kalau misalnya nggak bisa berdua, oh kita butuh mediator nih, mau dari kerabat, mau dari keluarga, mau dari orang tua, atau kita harus melibatkan tenaga ahli profesional. Nah, ini harus ada kesepakatan dan juga kesadaran dari pasangan. Gitu. Nah, ini tadi ya, menghadapi badai pernikahan. Ya, badai itu kan pasti akan ada badai gitu. Tapi tergantung nih, kita memandangnya akan seperti apa. Perlu digarisbawahi, badai pasti berlalu ya. Kadang ya berlalu lalang gitu. Maksudnya ya ada aja terus gitu kan. Nah, cara kita menghadapinya yang pertama memberikan penghargaan kita memberikan apresiasi gitu. Kadang kalau misalnya pasangan kita itu ngerasa sendiri atau ngerasa nggak dihargain gitu ya, itu kan nggak enak gitu ya untuk memulai komunikasi gitu. Kayak contohnya waktu itu dokter yang saya dampingi itu beliau sempat cerita kalau mama cantik deh pakai baju pink kayak gitu. Udah tuh sering banget tuh pakai baju pink katanya. Mama enak loh masakannya sayur asam seminggu sayur asam kayak gitu. Tapi nggak apa-apa karena itu senang, dia happy kayak gitu kan. Lalu juga meluangkan waktu untuk pasangan itu sangat menjadi sesuatu yang sangat berharga gitu ya, terutama kalau misalnya usia pernikahannya sudah puluhan tahun kayak gitu. Nah, terus yang ketiga asertif, ini terkait dengan komunikasi itu tadi ya, gitu, saling terbuka, saling berbagi rasa gitu, karena tadi udah saling menghargai, ya udah, oh iya aku punya unek-unek ini nih gitu, sampaikanlah dengan cara yang baik, cara yang sesuai, dengan jujur dan juga saling menghargai itu tadi gitu. Lalu yang keempat, kalau misalnya ada masalah, ada konflik, segera diselesaikan. Jangan tunggu nanti kayak gitu. Jangan tunggu nanti gitu. Nah, lalu ada 3 kata sakti dalam pernikahan yang kadang itu tuh kita tuh suka luput kayak gitu mengajarkan, entah itu ke anak kita, entah itu kita terapkan sendiri dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu. 3 kata sakti ini adalah maaf ya, maaf, tolong, terima kasih. Kayak misal, Mas maaf, kayaknya aku nggak suka deh kamu kamu ngomong seperti itu kayak gitu. Lain kali bisa minta tolong nggak kalau ngomong tuh pakai yang nada yang lebih halus lagi. Gitu. Terus kalau misalnya sudah didengarkan, terus oh iya Dek maaf ya, oh ya makasih ya Mas. Jadi kayak yang secara tidak langsung itu kita kan meminta gitu ya, menuntut sesuatu gitu, tetapi dengan cara yang baik gitu ya, dengan 3 kata sakti ini bisa menjadi sesuatu yang didengar dengan cara yang lebih enak gitu, karena penyampaiannya itu tadi enak juga gitu. Oke, mungkin itu ya dari saya. Dan nih ya perlu diketahui bahwa pernikahan itu adalah sekolah untuk menimba ilmu yang sifatnya itu seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Kenapa sekolah gitu? Karena setiap hari kita akan menemui materi baru, kita akan menemui pelajaran baru, di mana misal kalau misalnya kita menemukan pelajaran baru di hari itu, oh iya aku pernah nih belajar ini sebelumnya. Relevan nggak nih kalau misalnya aku jawab pakai ini gitu. Mungkin ketika kita mendapatkan suatu persoalan gitu ya, soal yang baru, kita akan tergagap gitu, kita akan kaget gitu kan. Oh, ini itu deh, kayaknya aku pernah belajar ini deh gitu. Nah, untuk bisa sampai ada di sana tahap itu berarti apa? Kita butuh yang namanya bekal, kita butuh yang namanya ilmu. Nah, disitulah kita akan berproses
berproses, teman-teman. Kita akan berproses, kita akan menjadi pembelajar gitu loh, pembelajar di kehidupan kita sehari-hari. Bisa dari manapun, bisa dari pasangan, bisa dari anak, bisa dari mertua, bisa dari orang tua. Karena kalau kata dokter saya, nikah untuk pernikahan awal itu isinya cuma oh ternyata orangnya kayak gini ya. Oh ternyata kalau misalnya habis mandi itu naruh aduknya itu di kasur gitu. Oh ternyata dia kalau misalnya sikat gigi mencet odolnya itu dari tengah gitu. Isinya cuma aja gitu. Kaget gitu. Nah, ini butuh penyesuaian tadi. Itulah ilmu gitu. Sesederhana itu merupakan ilmu. Dan bagaimana cara kita untuk biar nggak kaget yang kayak jadi shock gitu ya menghadapi perubahan itu semua, dengan cara kita mempersiapkan diri kita. Oh ternyata nanti di depan pasti akan ada perubahan nih sama pasangan kita nih, akan ada perbedaan sifat nih, akan ada perbedaan sikap nih gitu. Nah, kesiapan diri kita untuk menerima perubahan-perubahan itu harus bisa kita prediksi dari sekarang gitu. Akan ada perubahan pasti. Nah, ketika nanti kalau misalnya saya menghadapi perubahan itu gitu, yang mungkin itu bisa membuat diri saya terguncang gitu. Apa yang harus saya lakukan gitu? Oh iya, saya harus tenang, rilekskan diri saya terlebih dahulu. Oh, saya marah ini berarti. Gimana caranya? Oh, kita netralkan dulu. Lalu kita komunikasikan dengan cara yang baik ke pasangan kita. Itu butuh latihan dan juga butuh kesiapan. Itulah pentingnya kita mempersiapkan pernikahan kita melalui mempersiapkan diri kita terlebih dahulu. Begitu teman-teman, mungkin sekian dari saya. Silahkan dikembalikan ke Mbak Melisa ya. Baik, terima kasih Mbak Umi. Ya Allah, bagus sekali. Teman-teman hapus dong tuh Kak Umi. Bagus banget sih dan menarik sekali materi yang disampaikan oleh Kak Umi. Dan bagi saya sendiri ya, wah langsung refleksi nih, oh iya ya ternyata saya harus seperti ini juga nih dengan mendengar penjelasan Kak Umi. Teman-teman masih semangat? Kok pada diam? Kasih reaction dong, masih ada nggak orangnya? Masih, alhamdulillah masih. Gimana materinya? Asing nggak? Nanti teman-teman bisa mengumpulkan beberapa pertanyaan atau mengajukan pertanyaan. Nanti akan kita bahas di sesi diskusi. Tapi kayaknya teman-teman biar kita lebih semangat lagi nih untuk masuk ke sesi diskusi, kami akan memberikan sebuah games nih biar teman-teman lebih motivasi untuk diskusinya lebih semangat lagi nanti. Gimana ya? Mau nggak ya? Kita biar ini lebih memacu lagi nih semangat teman-teman untuk sesi berikutnya. Dan juga mau Kak, oke, terima kasih. Teman-teman juga bisa ya dari sekarang menyiapkan pertanyaan atau bisa langsung di chat di kolom chat. Nanti saya akan bacakan di sesi diskusi. Atau tadi ada poin-poin yang belum jelas juga bisa ditanyakan kembali kepada Kak Umi. Nanti kita akan buka sesi yang ini diskusi setelah ini ya. Untuk meningkat lagi semangat teman-teman, kami akan kasih nih games yang menarik juga. Mungkin games ini bisa minta tolong sama Kak Fatra untuk membantunya. Kak Fatra? Oke, terima kasih Ya. Mbak Mel. Nah, oke teman-teman, biar makin semangat, kita tadi udah dengerin materi ya. Nah, teman-teman bisa banget berpartisipasi, kita udah siapin gamesnya. Jadi gamesnya apa? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran dong. Penasaran kan? Ya nggak sih? Ya kan? Oke. Nah, gamesnya ini. Jadi nanti kita bakalan main tebak judul lagu lewat gambar atau emoticon yang udah ditampilin. Nah, jadi nanti ada gambar atau emot, jadi teman-teman silahkan menebak berdasarkan clue itu, kira-kira judul lagunya apa ya gitu kan. Nah, teman-teman bisa langsung open mic, jadi langsung aja ngomong, langsung cepet-cepetan ya, kita ini cepet-cepetan, nanti akan ada hadiah
2 piring dari Mbak Mel ya. Oke. Langsung cepet-cepetan ya, boleh open mic, boleh tulis di kolom chat. Tapi mendingan open mic aja sih biar seru gitu ya. Kita pemanasan dulu, nggak apa-apa, pemanasan dulu ya. Oke. Nah, ini contoh. Apa kira-kira teman-teman? Ada tanda silang, ada peace, atau angkat 2 gini. Kira-kira apa judul lagunya? Oh. Apa-apa, iya Kak Arin, boleh Kak Arin. Saya Kak. Iya. Raisa. Kali kedua Kak Raisa. Benar banget. Coba lihat kita jawabannya ya. Kali kedua. Yeay. Sip, mantep. Nah kayak gitu ya. Tapi sayangnya ini pemanasan dulu ya teman-teman ya. Oke. Apakah teman-teman sudah siap dengan langsung menuju gamesnya? Kita mulai ya. Kira-kira apa nih? Hati-hati di jalan. Saya. Siapa ini? Sebutkan. Hati-hati di jalan. Aku. Rame banget ya ini ya. Ya dapat piring nih. Tadi Kak Arin jawab apa? Jawab. Hati-hati di jalan Kak Bayi Tulus. Ya, kalau Kak Fatin jawab apa Kak Fatin? Iya sama, hati-hati di jalan juga. Tulus. Jawabannya adalah hati-hati di jalan. Ya. Oke. Terus kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Masih semangat? Masih semangat ya. Oke. Pertanyaan kedua. Kira-kira apa nih judul lagunya? Ayo. Silat lidah bukan? Ya, gimana? Silat lidah. Silat lidah. Oke, kita simpan dulu ya. Dari Kak Citra Ayu kita simpan dulu silat lidah ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Mungkin aku lihat di kolom chat. Iya, ada yang jawab Kak Ilham Lati. Oke. Penasaran gak sih? Jadi clue-nya tuh Java ya. Java. Bener nggak? Iya, bener banget. Jawabannya tuh Lati ya. Karena bahasa Jawanya lidah gitu maksudnya. Oke, next. Nah, apa nih? Ayo, pasti bisa teman-teman. Ayo. Saya Kak, saya. Ya. Peri cintaku. Peri cintaku. Bener banget. Peri cintaku. Oke, next. Apa nih? Agak sulit sih kayaknya nih gambarnya ada. Cinta berbatas waktu. Ya, Kak Citra tadi cinta berbatas waktu. Iya. Oke, kita simpen dulu ya. Teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Ada cinta, ada orang buru-buru, ada jam. Clue-nya tuh diperhatiin. Clue-nya tuh harus diperhatiin. Menikah sama bendera Korea. Apa tuh? Clue-nya siapa yang menikah sama bendera Korea? Iya. Ada jawaban. Penasaran banget nggak sih ini? Menyerah Kak. Ada yang Cinta udah menyerah. buru-buru. Cintaku buru-buru. Kita simpen dulu. Udah nyerah semua nih. Aduh, masa udah nyerah sih? Cinta beda waktu. Cinta beda waktu. Di belahan dunianya beda ya. Oke. Kak Dania Maudi, cinta dikejar waktu. Kak Nabila, cinta datang terlambat. Banyak banget jawabannya ya, beragam ya. Coba kita lihat jawabannya. Cinta datang terlambat ya. Jadi penyanyinya tuh Maudy Ayunda tadi kan udah di clue-nya itu menikah sama orang Korea gitu kan maksudnya ya.
Oke, next. Nah, apa nih kira-kira nih? Payung Cluenya teduh nggak sih? Payung teduh, wanita ya dalam itu pelukan. penyanyinya ya. Judul lagunya apa penyanyi. loh, Fatin? Judul lagunya Wanita apa? dalam pelukan. Oke, Kak Dalam Siva. pelukan. Saya, Kak. Saya. Bener banget. Oh. Tadi ada lagi yang udah jawab juga. Kak Arin juga ya jawab ya, benar. Perempuan dalam pelukan. Oke. Ya, itu sedikit games dari kita. Semoga bisa menyegarkan lagi pikiran dan semangat teman-teman. Bener banget perempuan dalam pelukannya tadi. Untuk piringnya boleh ditagih ke Kak Mel ya. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali Kak ke Kak Melisa. Oke, terima kasih Kak Fat. Gimana teman-teman? Udah pada semangat? Gamenya gimana? Menarik nggak? Menarik, oke. Oke teman-teman, karena tadi udah diisi power untuk semangatnya, kita akan masuk ke sesi diskusi. Udah siap belum teman-teman untuk mendiskusikan persiapan pernikahan yang berharga? Oke, mungkin nanti aku cek dulu ya, apakah udah ada pertanyaan. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan secara langsung, maupun nanti raise hand, nanti saya persilahkan baru menyampaikan pertanyaannya. Oke, udah ada. Baik, oke, kayaknya udah ada yang raise hand. Saya langsung yang pertama di layar saya itu ada Mbak Nurfa. Silakan Mbak Nurfa. Oh iya, baik. Terima kasih Mbak Melisa, Mbak Umi, Mbak Fatra. Luar biasa ya. Tadi tuh saya mungkin agak masuk di tengah-tengah, tapi saya dapat poin yang disampaikan Mbak Umi di akhir tadi. Apalagi terkait pernikahan. Oh ya, saya izin off cam juga karena nggak memungkinkan untuk on cam. Oh, terima kasih ya Mbak Umi. Tadi tuh kayak pencerahan banget buat kita-kita yang mau merit gitu loh. Tapi saya belum merit soalnya mau persiapan gitu insya Allah nanti setelah tamat S2. Nah, begini Mbak Umi, kan kalau kita menjalin apa namanya hubungan dengan laki-laki itu memang agak sulit ya Mbak Umi. Karena ya ketika pikiran perempuan disatukan dengan pikiran laki-laki, apalagi di apa namanya di satu hubungan yang emang mau komitmen itu tuh sering banget yang namanya konflik lah, apalagi ya banyak lah gitu ya Mbak Umi. Dan menurut Mbak Umi, apakah ketika kita punya pasangan yang seumuran sama kita itu menurut Mbak Umi itu tuh baik nggak ya untuk kita ajak berkomitmen nantinya gitu? Karena saya pernah mendengar juga apa namanya, oh nanti kalau cari suami itu cari yang lebih besar, maksudnya yang lebih umurnya yang lebih agak besar dari kita, lebih tua dari kita, dia agar dia bisa mengayomi kita nantinya gitu. Uh, tapi menurut pandangan Mbak Umi nih dan teman-teman dari psikologi gitu kan, apakah itu tuh benar gitu? Karena memang yang saya alami sekarang, iya kadang kita sering bertengkar lah, ya kadang kita ego masing-masing lah gitu. Jadi saya merasa takut untuk melanjutkan apakah ini tuh nanti berpengaruh ke depannya seperti itu. Mungkin bisa saran dari Mbak Umi gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Nurfa. Mungkin bisa langsung dijawab biar nanti pertanyaan tidak menumpuk gitu dan bisa juga feedback secara langsung biar teman-teman juga lebih paham dengan materi kita pagi ini dan menjelang siang. Baik, mungkin Mbak Umi bisa tanggapi langsung inti pertanyaannya, kalau kita menikah dengan orang seumuran itu bagaimana Mbak gitu. Terima kasih. Ya terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nurfa ya. Oke. Oh ya mohon maaf di sini sedang ada azan zuhur. Kita dengarkan dulu ya teman-teman ya.
Oke. Kita lanjutkan ya tadi ya pertanyaan dari Mbak Nurfa. Gimana sih kalau misalnya kita punya pasangan yang seumuran sama kita gitu, masih sama-sama egois kayak gitu. Apakah layak untuk kita memutuskan untuk next step nih ke jenjang yang lebih serius kayak gitu. Gini teman-teman, kalau menurut saya pribadi gitu ya, mungkin memang kalau dari segi psikologis ada kan yang namanya usia kronologis, ada usia mental kayak gitu. Yang terpenting dalam suatu pernikahan itu kalau menurut saya bukanlah takaran atau tolak ukurnya itu bukan usia, tetapi bagaimana kematangan ya, kematangan mental. Jadi kalau misalnya tadi ya kita lihat ada beberapa tips yang tadi sempat saya bagikan yang tidak ada di PPT gitu ya. Yang pertama, kita mau nikah sama yang seiman apa enggak nih gitu. Jadi ini enggak ada usianya gitu. Bahkan dari awal aja seiman apa enggak nih, mau yang seiman apa enggak. Terus yang kedua, bagaimana cara dia mengelola emosinya, bagaimana regulasi emosinya. Terus yang ketiga, bagaimana ketika dia menghadapi masalah, bagaimana cara dia menghadapi permasalahan. Terus yang keempat, bagaimana resiliensinya, cara dia bangkit dari keterpurukan. Nah, pada dasarnya inilah yang dilihat. Mungkin kalau misalnya di masyarakat ya, ya makin tua makin matang sih harusnya, karena kan udah banyak banyak menghadapi permasalahan atau konflik-konflik dalam kehidupan. Ya otomatis pasti dia akan lebih mature gitu, akan lebih dewasa gitu. Ada yang seperti itu. Tetapi ada juga orang-orang yang usianya sudah tua gitu ya, maksudnya sudah berumur gitu, kok sudah tua, astagfirullah, sudah berumur gitu ya. Mungkin di atas 25 tahun atau bahkan lebih dari 30 tahun gitu, yang masih memiliki sifat atau atau perilaku-perilaku yang itu tuh keluar dengan otomatis kalau misalnya menghadapi permasalahan gitu dan keluarnya itu jelek kayak gitu atau negatif seperti itu. Nah, maka dari itu penting untuk kita memahami karakteristik pasangan kita. Karena gini, banyak juga teman-teman saya yang itu nikahnya seumuran gitu. Nikahnya seumuran dan baik-baik saja gitu loh. Ya memang ada konflik tapi masih bisa kok untuk dikomunikasikan gitu. Masih bisa kok untuk diajak toleran. Masih ada empatinya kok satu sama lain. Masih sama-sama menghargai kok gitu. Jadi poin-poin pentingnya tuh itu sebenarnya. Bukan kayak misal tadi kalau misalnya Mbak Nurfa bilang masih ego masing-masing kayak gitu, masih belum bisa untuk diajak diskusi dan lain sebagainya gitu. Itu yang harus dilihat. Jadi tolak ukurnya bukan lagi usia, tapi kematangan emosinya, kematangan cara dia berpikir gitu, cara dia meregulasi konflik kayak gitu, bagaimana cara dia menangani konflik, bagaimana cara dia menangani permasalahan kayak gitu. Dan bukan hanya dia, tetapi kitanya juga diajak enggak nih kayak gitu. Kalau misalnya kita mau melihat dari segi kolaboratifnya gitu ya, gimana ya cara dia menghargai aku? Oh, caranya dengan mengajak diskusi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah paham dengan diri kita akan lebih mudah untuk memahami apa yang kita mau dari pasangan kita. Gitu. Bukan untuk menuntut, tetapi untuk bisa mengkombinasikan kekurangan kita apa, kelebihan dia apa, kelebihan kita apa, kekurangan dia apa. Biar saling melengkapi. Dengan cara-cara yang tadi itu ya dikomunikasikan gitu ya, dengan asertif gitu. Mungkin itu Mbak Nurfa kalau dari saya. Gimana tanggapannya? Oh, Iya. baik. Ya, terima kasih ya Mbak Umi. Mungkin ini bisa jadi saran dan solusi juga bagi saya. Terima kasih banyak. Sama-sama, semoga sukses ya Mbak hubungannya. Iya, mohon doanya ya. Iya, didoakan seluruh pemirsa yang ada di sini juga nih. Amin. Oke, next mungkin ya Mbak Mel ya. Ya, boleh. Selanjutnya pertanyaan yang kedua itu dari Kak Citra, silakan. Halo Kak Citra. Oh iya, silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah dengar. Terdengar, Kak. Iya, sebelumnya terima kasih banyak ya Kak ya atas kesempatannya. Saya izin bertanya,
bagaimana sih gitu ya cara kita gitu ya pada saat sekarang kan ada fenomena ya, pertama ya ada fenomena yang namanya itu ghosting atau digantung gitu. Jadi gimana apabila kita itu kayak udah menyimpan harapan gitu kepada seorang laki-laki, tapi lakinya itu kayak yang ngeghosting kita gitu, atau kayak ngegantung kita, jadi kurang adanya komitmen dari dia gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Citra atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung Mbak Umi tanggapin kalau kita udah berharap dengan seorang, terus ternyata orang yang kita harap itu malah mengghosting, tidak ada komitmen gitu. Jadi bagaimana Mbak Umi tanggapan tentang pertanyaan dari Kak Citra? Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Citra. Ini fenomena ghosting ini itu ya, apa namanya, semarak itu gitu. Kayak di masa-masa ini gitu ya, di fase-fase kehidupan ini, bahkan nggak cuma dewasa awal gitu, bahkan remaja gitu juga mengalami gitu kan. Fenomena ghosting ini menurut kita bukan bahas fenomenanya ya, sorry. Kita akan bahas bagaimana cara kita merespon fenomena tersebut gitu kan. Secara singkat atau secara garis besar, kalau misalnya saya nih perempuan gitu, saya seorang perempuan, saya akan melihat ini orang beneran yang saya mau nggak sih? Gitu. Ini orang ini atau lelaki ini adalah lelaki yang memang kalau misalnya aku punya 10 kriteria gitu kan, kita punya 10 kriteria gitu, dia udah dapat berapa nih dari memenuhi standar berapa nih dari aku gitu. Terus kalau misalnya dia secara prinsipal dia memenuhi semua kayak gitu. Misal agamanya seiman kayak gitu-gitu ya. Terus mungkin ada pertimbangan jarak, dia rumahnya deket kayak gitu dan lain sebagainya. Sukunya sama kayak gitu. Dia sebenarnya memenuhi semua kriteria aku gitu. Terus tapi kok misalnya dia kayaknya nggak mau komitmen sama aku ya gitu. Kayaknya dia nggak tertarik sama aku ya gitu. Berarti apa yang harus kita lakukan? Mencari kejelasan. Kita cari tahu dulu gitu. Sebenarnya tuh yang diinginkan oleh si pria ini apa sih gitu. Karena gini, kalau misalnya secara prinsipal itu nggak sesuai sama kita, ya kenapa harus kita pertanyakan itu gitu loh. Tapi kalau misalnya secara prinsipal, secara kriteria itu sudah ngambil banyak gitu ya, sebagian besar gitu ya, kita ingin sama dia, ya udah ditanyakan dulu aja. Gimana nih maksudnya, kejelasannya tuh gimana nih kayak gitu. Niat kamu datang ke aku pada saat itu apa gitu. Kalau misalnya memang hanya untuk main-main kayak gitu, hanya untuk teman ngobrol aja kok kayak gitu, ya udah tinggalkan, lupakan. Nah, kenapa? Karena kejelasan itu penting untuk kita melangkah atau bersikap selanjutnya harus seperti apa gitu. Itu sangat penting, kayak misal ternyata dia cuma main-main kok sama aku, berarti aku harus ngapain? Move on gitu kan. Atau kayak yang dia serius ternyata sama aku, ya udah kalau misalnya mau serius gimana nih, kalau mau serius gimana nih, step-stepnya ke depan mau kayak apa, kalau misalnya mau serius mau pacaran apa enggak. Enggak mau, aku cuman, kalau anak-anak zaman sekarang ya komitmen aja lah, nggak usah ada status kayak gitu. Itu tergantung kesepakatan masing-masing kayak gitu, tergantung kesediaan dari Mbak Citra dan pasangannya gitu. Jadi yang namanya kalau misalnya kita itu ingin next step gitu ya, maksudnya ingin menikah gitu, kita nggak bisa untuk membangun pernikahan itu sendiri gitu. Harus ada dua pihak di sini. Karena berat kan untuk membangun fondasi atau pernikahan gitu ya, kehidupan itu sendirian. Makanya tadi kita butuh konfirmasi, kita butuh yang namanya validasi nih dari pihak seberang gitu. Maunya gimana nih? Kejelasannya kayak apa? Kalau misalnya emang nggak mau, kalau misalnya mau main-main aja, aku pergi deh gitu. Aku mau move on, aku mau cari yang lain. Kalau misalnya, kalau ternyata dia mau serius sama aku, ya udah, kalau misalnya mau serius gimana? Gitu. Maksudnya gimana tuh, ya gimana nanti relasinya, gimana nanti hubungannya, mau seperti apa komunikasinya, itu juga harus dikomunikasikan gitu, harus didiskusikan gitu dengan pasangan kita.
Biar apa ya? Biar kitanya juga tenang, dianya juga tenang kayak gitu. Bukannya menuntut tapi memperjelas gitu ya. Memperjelas posisi kita, kondisi kita, status kita kayak gitu. Itu sih mungkin Mbak Citra kalau dari saya. Apakah ada tanggapan mungkin? Ya, terima kasih Mbak Mi atas jawaban sangat membantu. Soalnya seperti ini Mbak. Jadi calon saya itu seperti yang apa ya? Misalnya kayak ngajak main gitu, ngajak keluar, tapi masih saya belum konfirmasi gitu ke beliau gitu mau atau enggaknya gitu. Tetapi itu dia yang jadi pertanyaannya, keberanian untuk konfirmasi ke dia gimana-gimananya itu yang sulit sih. Iya, ya memang untuk ada di tahap itu, untuk berani bertanya, untuk berani mencari konfirmasi gitu ya Mbak, itu memang membutuhkan keberanian. Dan saya itu selalu salut dengan orang-orang yang bisa untuk apa ya istilahnya mempertanyakan itu secara langsung gitu. Karena apa ya, pada dasarnya apalagi perempuan gitu kan ya, perempuan nih gitu, yang kalau misalnya di masyarakat kita tuh perempuan itu ya nunggulah biasanya gitu ya, perempuan itu yang apa namanya nerima aja gitu, nungguin disamperin kayak gitu kan. Nah, kalau menurut saya demi kesejahteraan psikologis diri kita masing-masing gitu ya, akan lebih baik ketika itu diperjelas dengan ditanyakan secara langsung, mau gimana, mau seperti apa gitu. Kalau misalnya memang nggak bisa, nggak ingin, nggak apa-apa, sampaikan aja gitu. Kita cari jalan keluarnya bersama-sama kayak gitu. Jadi akan lebih jelas kan kalau misalnya seperti itu. Itu sih mungkin ya Mbak Citra, semangat. Semangat Mbak Citra, pasti ada jalannya nanti insya Allah. Ya, semangat. Oke, gimana Mbak Citra? Mudah-mudahan diskusi dan penyampaian Mbak Umi bisa diterima gitu ya. Mudah-mudahan Mbak Citra juga segera dikasih jalan keluar nih dengan permasalahannya. Oke, ini saya lihat di kolom chat itu udah masuk berapa pertanyaan. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena kita dibatasi oleh waktu gitu. Baik, saya bacakan pertama itu pertanyaannya dari Kak Sandi. Nah, pertanyaannya adalah apa ciri-ciri seorang yang tidak tertarik atau belum mau komitmen gitu. Terima kasih katanya gitu. Mbak Umi gitu. Izin tanya nih, apa nih ciri-ciri orang yang belum berkomitmen atau tidak tertarik dengan kita? Silakan Mbak Umi. Oke. Tadi pertanyaan dari Mas Sandi ya. Ya. Ciri seseorang yang tidak tertarik atau belum mau berkomitmen. Ini kalau berdasarkan pengalaman saya sih ini ya apa namanya, ini teman-teman, biasanya tuh orang yang nggak mau berkomitmen itu selalu menghindari pertanyaan terkait dengan rencana ke depan, menghindari pertanyaan-pertanyaan yang itu tentang apa namanya, apa ya menjurus ke pernikahan lah gitu misalnya ya, atau kayak kepastian gitu, atau planning seperti apa gitu. Nah biasanya itu akan terlihat ketika kita coba untuk menggali topik gitu ya, menggali topik tersebut gitu. Sesederhana gini, kamu mau nikah nggak sih gitu, nggak harus sama aku, misal kalau kamu gimana, menurut kamu pernikahan itu apa kayak gitu. Nah sesederhana itu, kalau misalnya memang tidak tertarik gitu ya, pasangan kita tidak tertarik untuk menikah gitu, terkait dengan pernikahannya aja gitu ya, dia tuh nggak tertarik gitu. Mungkin di situ sudah ada indikasi nih, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang bahasanya red flag gitu ya. Jadi apa namanya, sudah ada ini nih indikasi ke sana kayak gitu. Nah terus kalau kayak gini gimana, apa namanya, cara kita menggali lebih lanjut lagi gitu, ditanyakan, dikomunikasikan, it's okay, karena yang namanya relationship itu kan isinya diskusi kan, isinya kita itu ngobrol sama pasangan kita. Nah disitulah apa namanya peran kita sebagai
bukan menjadi seorang detektif ya, bukan menjadi seseorang yang itu mengintimidasi pasangan kita, tetapi kita cukup untuk bertanya, kira-kira planning kamu ke depan apa sih? Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang itu kalau misalnya didiskusikan itu akan seperti apa jalannya, itu kan sudah bisa terlihat, sudah bisa terbaca oleh kita kayak gitu. Selain tadi tidak tertarik atau selalu menghindar gitu ya terkait dengan bahasan pernikahan kayak gitu, itu bisa juga ini teman-teman kita juga harus melihat juga bagaimana latar belakang keluarga dia. Apakah ada indikasi kayak semacam dia punya trauma masa lalu nih, trauma pengasuhan, ada luka pengasuhan di masa lalu yang mungkin itu membuat dia jadi punya pandangan yang berbeda terkait dengan pernikahan gitu. Nah, ini juga bisa untuk dikomunikasikan nantinya gitu. Oh, kalau misalnya kamu menikah itu, menurut kamu menikah itu seperti itu. Oh, kalau menurut aku menikah itu kayak gini. Harus ada tadi itu komunikasi dua arah antara kita sama pasangan kita. Biar apa? Biar pasangan kita itu juga tahu, oh ternyata ada perspektif lain ya tentang pernikahan ya. Oh, jadi gini ya cara pasanganku memandang pernikahan gitu. Itu kemungkinannya ada dua gitu. Dia akan terbuka dengan pernikahan, atau dia akan tetap seperti itu hingga akhirnya membutuhkan pertolongan atau membutuhkan satu momen yang itu menyadarkan dia bahwa oh iya, pernikahan itu penting, komitmen itu penting kayak gitu. Nah, mungkin itu ya yang terkait dengan tadi untuk melihat pasangan kita itu bisa dilihat mau komitmen apa enggaknya kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Umi. Mungkin bagaimana Kak Sandi dari jawaban yang diberikan oleh Kak Umi, apakah bisa diterima? Sudah, oke. Terima kasih Kak Sandi atas pertanyaannya. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Saya sebenarnya mau buka lagi, tapi ya karena waktu kita ya, mungkin lain waktu kita buka lagi sisi webinarnya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua itu dari Kak Diva. Oke, pertanyaannya itu gini. Kak Umi dia nanya kayak gini. Kak, sebagai cewek gitu, lebih baik yang mana ya Kak? Menunggu orang yang sudah lama kita suka atau menerima orang yang suka pada kita gitu? Monggo Mbak Umi, monggo Kak Umi. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya, ini mulai ramai lagi, jadi agak noise. Oke, dari Mbak Diva ya tadi ya, lebih baik mana nih, nunggu orang yang udah lama kita suka atau menerima orang yang suka pada kita? Aduh, ini pertanyaannya itu ya, cukup banyak. Waktu itu ada beberapa teman juga yang mengalami hal ini. Sebenarnya keduanya itu bisa kita lihat berdasarkan case atau konteksnya. Ya, konteks dalam artian gini, bagaimana kondisi kita? Kita bisa menerima yang mana? Itu tadi, kita harus mengenali diri kita terlebih dahulu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, itu tadi ya, kita lanjutin. Bagaimana cara kita mengenal diri kita? Kita tuh maunya yang mana? Pengennya yang seperti apa gitu. Kalau misalnya kita bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan kita, dan itu kita temui di salah satu di antara dua orang itu, ya sudah, eksekusi aja gitu. Kalau misalnya nih, menunggu orang yang sudah lama kita suka gitu. Kalau misalnya ditunggu tapi nggak datang gimana? Ditunggu tapi nggak mau datang gimana? Harus ada komunikasi juga kan di situ, harus ada komunikasi juga gitu. Ini aku nungguin kamu, aku di depan pintu kamu. Kira-kira kamu mau bukain pintu kamu buat aku nggak? Gitu. Itu yang harus kita perjelas dulu gitu. Karena ternyata kebutuhanku itu ada di kamu loh. Aku butuh orang seperti kamu loh. Itu tadi ya, pertama, ini kita ulangin ya. Pertama, kita harus kenali diri kita terlebih dahulu. Biar kita tahu kebutuhan kita itu tuh bisa
dijawab atau dipenuhi dari orang yang seperti apa, kayak gitu. Terus habis itu yang kedua, kita butuh yang namanya konfirmasi. Kita tentunya butuh yang namanya kejelasan nih, kayak gitu. Aku nungguin kamu loh, gitu. Kira-kira kamu mau nggak bukain pintumu buat aku, gitu. Kamu mengizinkan aku untuk masuk nggak, gitu. Terus atau menerima orang yang suka pada kita. Kadang gini teman-teman, ada statement yang menarik juga kayak gini. Aku tuh butuh orang yang mencintai aku. Aku lebih membutuhkan itu daripada orang yang aku cintai. Kenapa? Karena kalau misalnya kita dicintai oleh orang lain, otomatis hari-hari kita itu tuh akan sangat akan sangat oh ya udahlah terpenuhi kayak gitu. Kita sangat diterima, sangat dihargai gitu. Tapi mana sih yang lebih baik gitu? Menurut saya yang lebih baik ya dua-duanya. Ada satu teman saya tuh waktu itu ngomong di kelas kayak gini. Iya, pernikahan dengan atau tanpa cinta itu mungkin akan baik-baik saja gitu. Tapi kalau dengan cinta, pernikahan dengan cinta itu rasanya akan sangat menyenangkan dan lebih ikhlas. Kayak ya udah aku masak aja gitu. Tapi kalau misalnya aku masaknya pakai cinta, ya pakai garam juga, pakai gula juga gitu ya. Tapi kalau misalnya aku dengan rasa senang kayak gitu ya untuk suamiku, itu ya akan sangat menyenangkan gitu ketika aku membawa sayur ini ke depan dia gitu. Kita akan makan bersama-sama dengan happy kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya lebih mana, lebih baik mana nih kayak gitu kan. Tergantung konteksnya seperti apa. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kita butuhkan? Kita butuh orang yang seperti apa nih? Terus gimana kejelasannya gitu? Kejelasan dari orang itu ya tentunya ya, kayak aku nungguin kamu mau nggak aku tungguin? Kayak gitu. Terus orang yang datang ke kita ini kira-kira sesuai nggak sama kriteria yang kita inginkan gitu? Kira-kira kebutuhan kita bisa dipenuhi nggak sama orang yang datang ke kita ini? Gitu. Itu mungkin Mbak Diva. Kalau misalnya dari saya nggak bisa nih kayak menentukan satu gitu ya, satu yang satu yang lebih baik yang mana kayak gitu. Terus pertanyaan susulannya, bagaimana kalau kebutuhan kita ada pada orang yang tidak menyukai kita? Waduh, ini kayak ternyata kebutuhan kita itu ada pada ini idol kita, bias kita gitu ya. Wah itu susah juga ya gitu. Ya realistis aja gitu, realistis aja sebenarnya. Kebutuhan misal gini ya, kita ini butuh orang yang A B C D gitu. Tapi kembali lagi ke diri kita sendiri. Kira-kira kita sebagai wadah yang menampung itu semua sudah mampukah atau belum? Kira-kira kita membutuhkan A B C D E gitu. Tapi kita cuma bisa menerima sampai C. Terus gimana kalau kayak gitu? Ya butuh lagi dikomunikasikan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang punya sampai ini nggak mau menaruh di wadah kita, gimana? Kita cuma cukup atau kita cuma mampu sampai C aja. Gitu. Kita nggak bisa untuk lebih dari itu. Gitu. Gimana terusan? Ya kan pasti akan ada sudah bisa diprediksi kan? Oh ya pasti nanti ujungnya konflik ya. Pasti nanti ujungnya apa ya kayak gitu. Jadi itu perlu untuk kita komunikasikan lagi gitu. Mungkin itu sih teman-teman. Kalau misalnya dari saya, Wah, gimana? Keren sekali Mbak Umi. Gimana Mbak Diva sama tadi pertanyaan susul Mbak Aren ya. Mudah-mudahan jawabannya memuaskan ya yang kami berikan. Gimana Mbak Diva sama Mbak Aren? Oke, karena aku sebenarnya mau buka lagi ya teman-teman sesi pertanyaannya, cuman karena kita tuh dibatasi oleh waktu dan sebenarnya diskusi pada siang ini bentar.
Oke, teman-teman, mohon maaf ya tadi ada iklan sebentar karena saya berada di ruangan yang cukup ramai hari ini ya. Maafkan saya. Oke, karena hari ini diskusi sangat menarik dan menurut saya banyak hal ya yang bisa dapat kita pelajari gitu. Apalagi tadi kita bahas bahwa ternyata pernikahan itu adalah ikatan yang sepanjang hidup gitu. Terus juga ada poin yang sangat menarik bahwa pernikahan itu adalah pelajaran yang harus kita pelajari sepanjang hidup gitu. Sehingga kita harus mempersiapkan diri kita sendiri yang terutama menyadarkan sendiri atau sadar siapa kita sebenarnya untuk mencapai pernikahan yang berharga. Karena apa? Karena kadar kedepannya itu bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita memilih pasangan untuk menikah itu adalah atas kesadaran diri sendiri gitu. Ketika kita mengenal diri kita sendiri seperti apa, itu akan memudahkan kita untuk menentukan pasangan seperti apa yang ingin kita miliki gitu. Selepas dari proses pernikahan itu sendiri, seperti yang dijelaskan Mbak Umi bahwa dalam pernikahan itu adalah proses kesepakatan yang mampu menerima segala hal, baik itu kebaikan dan keburukan dari pasangan kita maupun keluarga pasangan kita yang nantinya juga terjalin dalam komunikasi yang baik, dalam kesiapan emosi yang baik juga, dan manajemen keuangan dan reproduksi, kesehatan reproduksi juga gitu. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan saya mohon maaf lagi, saya matikan mic-nya karena banyak suara gitu. Jadi mungkin di situ ya teman-teman, bagaimana persiapan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menjalin atau membangun pernikahan yang berharga. Baik teman-teman semuanya, karena waktu yang membatasi kita dan saya juga sangat menyayangkan sekali ya, mungkin nanti di lain waktu bisa kita buka lagi sesi webinar yang lain gitu. Jadi saya selaku pembawa acara, sekaligus moderator, dan Kak Umi sebagai pemateri, kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di acara lain. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu mungkin acara saya kembalikan ke Kak Fatra. Kak Fatra, silakan. Oke, terima kasih banyak Kak Melisa. Wah, menarik banget ya bahasan kita hari ini. Nah, aku pengen nanya nih ke teman-teman, hari ini dapat apa aja sih insight-nya? Boleh 1-2 orang untuk tulis di kolom chat atau langsung raise hand, nggak apa-apa. Penasaran nih, apa kesan yang teman-teman dapetin dari acara ini? Apa yang teman-teman pikirkan? Apa yang teman-teman rasakan setelah tadi mendengar pemaparan materi dari narasumber? Mungkin ada yang mau berpendapat? Apa kesannya, apa yang teman-teman dapetin nih dari acara hari ini? Oke, pembicaranya keren, materinya insightful, terus apa lagi? Ada yang mau berpendapat, mungkin langsung insight-nya apa sih yang didapetin dari hari ini? Apa aja pelajarannya? Misalnya tentang, cara membuat kesepakatan, berkomunikasi asertif gitu ya. Terus juga tadi apalagi tentang syarat-syarat gimana sih kita harus nerima pasangan gitu ya, apa aja yang harus diperhatikan gitu. Oke, mungkin karena nggak ada yang mau ngomong, langsung kita lanjut aja ke acara berikutnya. Nggak lengkap kalau acara hari ini kita nggak foto bareng ya. Mungkin teman-teman yang bisa menyalakan kamera, silahkan menyalakan kameranya, asalkan on cam, kita akan foto bareng. Ya, dan jangan lupa teman-teman bisa mengisi presensi di link yang sudah ditulis di kolom chat bit.ly/presensi LD Precious Marriage. Jadi teman-teman nanti ketika mengisi bisa juga buat dapetin sertifikat ya. Nah, oke. Udah siap nih yang mau foto, udah dandan dulu, ambil kerudungnya, ambil gincunya ya. Oke,
Kita foto bersama ya, teman-teman. Saya hitung sampai 3. Nanti tahan dulu ya, karena kita ada 2 slide ya. Oke ya, siap? 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya tetap ditahan dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu di hari weekend ini, dan semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat ya hari ini. Dan kami, saya Fatra selaku MC dan mewakili teman-teman yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, jalan-jalan ke Purbalingga. Jangan lupa bawa roti buaya. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat menjemput jodoh ya. Sampai jumpa di webinar Let's Discuss berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh.